Selamat siang pemirsa, bersama saya Fadilatun Nisa di TV BJN News, yang akan setia menemani Anda selama 10 menit ke depan menyampaikan informasi berita terkini terkait adanya dugaan penyerobotan 11 orang lahan tambak warga Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, oleh perusahaan PT Pupuk Kaltim. PT Pupuk Kaltim disomasi warga Guntung atas dugaan penyerobotan lahan milik mereka. Ada 11 warga yang melalui kuasa pengurusnya, Syahrudin dan kuasa hukum Gunawan SH, resmi melayangkan somasi kepada perusahaan PT Pupuk Kaltim PKT pada Selasa, tanggal 22 Juli tahun 2025. Somasi ini terkait dugaan penyerobotan lahan tambak milik warga oleh PT Pupuk Kaltim. Adapun isi dalam surat somasi tersebut kepada PT PKT diberi waktu selama 7 hari ke depan dimulai sejak surat masuk, dengan harapan untuk memberikan respons secara cepat dan segera mengosongkan lokasi yang disengketakan. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Cakra, Budi, HK sebagai Ketua Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, menyampaikan pesan tegas melalui media ini kepada PT Pupuk Kaltim agar bisa memberikan hak-hak masyarakat yang sudah bertahun-tahun lamanya lahan tambak mereka sampai saat ini sudah tidak dapat lagi digarap. Berikut penjelasan dari Pak Budi HK pada saat diwawancarai oleh reporter kami Abdul Hasan di tempat kejadian perkara Kelurahan Guntung. Jadi kalau menurut saya PT PKT segera merespon atau menanggapi berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Soalnya lahan yang dulunya itu digunakan untuk produktif sebagai tambak, terus sudah bertahun-tahun mereka tidak beraktivitas seperti sedia kala, seperti dulu. Jadi secara otomatis akan mengganggu tingkat ekonomi dan sosial mereka. Nah, kami berharap untuk segera PKT menyelesaikan dan berembuk musyawarah kepada masyarakat yang dirugikan. Mengaji ulang dalam artian lahan-lahan itu yang dirasa mereka telah membebaskan, ya harus transparan. Dulu beli dari siapa, tahun berapa, itu kan data-datanya di tingkat desa itu kan pasti ada. Nah, harusnya mengevaluasi kembali aset-aset ataupun pembelian dari warga masyarakat. Kalau toh dulu itu belinya memang dari masyarakat, ya pasti ada data-data yang di desa. Saksi-saksi mereka yang beli itu kan pasti ada. Terus dokumen-dokumen apa yang dimiliki mereka itu ya segera tunjukkan, kita transparan saja, tidak perlu plan-plan. Dari PKT harus begitu gitu. Harapannya Pak? Ya harapannya ya segera mungkin lah diselesaikan. Masyarakat terlalu lama menunggu kepastian atas pembebasan dan harapan, karena masyarakat kan tidak bisa beraktivitas seperti dulu, jadi sangat terganggu banget ini untuk pendapatannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya Budi, Ketua LSM Cakra dari Perwakilan Kalimantan Timur. Syahrudin menyatakan kekecewaannya kepada PT PKT, pasalnya sampai saat ini masih saja menggusur lahan mereka tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pemilik lahan yang sah sebelum melakukan kegiatan penggusuran lahan tersebut. Padahal warga ini yang sebenarnya memiliki bukti kepemilikan secara sah mulai sejak dari tahun ke-1986. Ia menegaskan, jika somasi ini tidak diindahkan, warga siap menempuh jalur hukum, jelasnya. Somasi ini juga ditembuskan ke berbagai instansi terkait, termasuk Polda Kaltim, Polres Bontang, Kejaksaan Negeri Bontang, Kantor Pertanahan Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara, dan Kelurahan Guntung. Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun kami siap mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat, ujar Syahrudin. Gunawan SH menambahkan bahwa tindakan PT PKT ini melanggar pasal 406 KUHP. Ayat 1 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,
membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Kemudian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Hingga Rabu tanggal 23 bulan Juli tahun 2025, upaya konfirmasi dari awak media kepada pihak manajemen PKT, khususnya Humas, belum membuahkan hasil. Minimnya respons dari perusahaan semakin menyulitkan upaya penelusuran fakta di balik sengketa lahan ini.